sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin teman-teman dan seluruh pemirsa dimanapun dan kapanpun berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, mudah-mudahan semakin sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit mendapatkan kesembuhan. Dan yang sehat tidak kena penyakit apapun juga, zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Karena manusia hidup itu setelah dapat karunia iman, tidak ada karunia yang lebih besar nikmatnya daripada al-afiyah. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Al-afiyah. Al-afiyah itu artinya banyak. Sehat itu juga afiyah. Selamat itu juga afiah. Artinya orang hidup ini kalau sehat, selamat, yaitu sugihnya luar biasa. Kayanya luar biasa. Tetapi sayangnya kita ini sering kali merasa miskin padahal punya sehat. Kadang-kadang sakit, merasa miskin karena udah miskin sakit pula. Padahal punya iman. Padahal punya iman. Nah, justru orang-orang yang enggak punya iman itulah orang-orang yang teramat miskin. Siapa yang punya iman itu adalah orang yang kaya raya. Yang sehat tambah nikmat. Makanya kita harus syukur. Alhamdulillah. Sebelum saya mulai saya mau nanya. Biar kita bisa syukur, saya bisa syukur. Punya rumah 1000 hektar. Besar atau kecil? Amin, amin, amin. Besar atau kecil? Tapi terbaring di tempat tidur enggak bisa melek. Mau? Syaratnya itu, kamu dapat rumah 1000 hektar tapi kamu enggak bisa melek. Terbaring di tempat tidur enggak bisa obah. Enggak bisa ngomong. Mau atau enggak mau? Pasti jawabannya tidak mau. Kalau suruh milih, begitu ya? Tidak punya rumah, bahkan enggak bisa ngontrak. Tidurnya di emperan jalan manapun yang diizinkan untuk tidur. Tapi sehat walafiat, lari ngelilingi stadion Manahan 20 kali masih kuat. Kira-kira senang atau enggak senang? Senang. Ya senang. Kenapa senang? Karena badannya sehat, kemudian juga imannya kuat. Itu kekayaan yang luar biasa. Makanya yang sudah bisa melangkahkan kaki sampai Majlis Ar-Raudhah jangan sambat. Karena itu saya bilang yang mau keluh kesah, boleh keluh kesah tinggalkan di pos satpam. Keluh kesahnya enggak boleh diucapkan oleh lisan atau diketik oleh tulisan, disampaikan Habib Novel dilarang keras. Yang sampai sini ya, yang sampai sini. Kenapa? Jenengan sehat. Amin. Jenengan waras. Ya, seger. Makanya yang ngomong aku punya penyakit ini, aku punya penyakit ini, aku sakit ini, itu setan. Itu setan. Jenengan sehat walafiat, maka ngucap alhamdulillah. Perkara hutang belum lunas tunggali akeh. Ya, perkara hutang belum lunas kan yang seperti itu temennya banyak. Perkara barusan di PHK, yang barusan di PHK juga ada. Perkara barusan ditinggal oleh suaminya, yang barusan ditinggal oleh suaminya juga ada. Perkara barusan istrinya ganti suami, loh, ada yang seperti itu ya. Maka yang seperti itu juga ada. Tapi bisa datang ke sini, hadir majelis, seger sehat, itu nikmatnya luar biasa. Istri bisa dicari lagi. Suami bisa dicari lagi. Pekerjaan tergantung Anda mau bergerak atau tidak. Karena kerja itu tergantung yang mau kerja. Ya semua biiznillah. Maksudnya membuka lapangan kerja apalagi UMKM zaman sekarang ya. UKM itu kan. UKM ini sekarang digalakkan jenengan buka warung misalnya pisang coklat. Orang agak bingung pisang coklat itu apa? Para nono dewe. Ya silahkan dicoba. Jenengan jual warung barang bekas,
kasih judul namanya antik langka. Orang penasaran. Asal mau bergerak itu jadi lapangan pekerjaan. Makanya syukur dulu. Alhamdulillah. Sebelum ngaji syukur. Karena orang kalau ngaji nggak punya syukur, apa sabda wahyunya Allah Ta'ala? La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau syukur pasti aku tambah. Kalau kufur, ingat siksaku teramat pedih. Berarti orang yang kufur disiksa sama Allah Ta'ala nanti. Salah satu siksa yang diperoleh orang yang kufur nikmat adalah tidak bisa melihat nikmat. Masya Allah. Salah satu siksa, salah satu bentuk siksa yang diperoleh orang yang gak bisa syukur adalah tidak bisa melihat nikmat yang ada pada dirinya. Wah itu siksa berat itu. Punya motor gak bisa ngerasakan nikmatnya. Punya pasangan hidup gak bisa ngerasakan nikmatnya. Punya anak gak bisa ngerasakan nikmatnya. Punya tempat istirahat, gak bisa merasakan nikmatnya. Semua dianggap gak nikmat. Pasangan hidup, gak nikmat. Anak, gak nikmat. Tempat tinggal, gak nikmat. Bisa bergerak bebas, gak nikmat. Bisa ketawa, gak nikmat. Bisa bicara, gak nikmat. Gak punya duit, dianggap azab. Punya duit, dianggap nikmat. Jadi nikmatnya cuman urusan duit. Berarti miskinnya luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Nah, orang yang sudah mahjub, tertutup seperti itu susah dapat ilmu. Ya susah dapat ilmu. Susah dapat tambahan. La'azidannakum. Kalau mau dapat tambahan ilmu, ya syukur dulu. Hatinya dibuat syukur. Karena ilmu itu tempatnya bukan di otak. Kalau ilmu tempatnya di otak, banyak orang-orang yang IQ-nya tinggi. Ya, banyak orang-orang yang IQ-nya tinggi, tetapi maksiatnya juga tinggi. Banyak orang-orang yang IQ-nya tinggi, tapi enggak percaya sama siksa kubur. Naudzubillah min dzalik. Banyak orang-orang yang IQ-nya tinggi, bahkan enggak percaya kalau adanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jadi IQ-nya tinggi, tetapi tertutup, mahjub, enggak bisa dapat tambahan hidayah, enggak dapat tambahan ilmu untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak tambah dekat, enggak tambah tenang, semakin belajar semakin mumet. Semakin belajar semakin ruwet. Semakin belajar semakin resah, hidupnya enggak nikmat. Semakin belajar semakin males ibadah. Naudzubillah min dzalik. Itu kenapa? Tertutup. Kenapa tertutup? Karena hatinya belum bersyukur. Maka monggo sesarengan bareng-bareng sama saya. Ya, kita ngucap alhamdulillah 3 kali, tapi dari hati setiap satu sambil mikir nikmat disyukuri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tirukan saya. Alhamdulillah. 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 Itu kalau diterus-teruskan ya sampai nikmat.
Diterus-teruskan nggak mau mandek. Karena orang kalau syukur ditambah nikmat sama Allah. Ditambah nikmat. Nanti hatinya semakin enak, semakin enak. Praktekkan nanti di rumah. Kalau pas sepi nggak ada orang, jenengan ngucap sendiri. Karena kadang-kadang itu kalau pas nangis kan didelok ibu isin ya. Nah, akhirnya mandek zikirnya gitu kan ya. Tunggu istrinya tidur dulu, tunggu suaminya tidur dulu. Nggak ada orang. Sambil nyawang pasangan hidup ngomong alhamdulillah. Wala elak yo bojo. Alhamdulillah, ruwet tapi ibadah. Ya kalau sama orang lain kan jadinya zina. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, welek-welek gak duwe-duwe tapi hasil anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun modelnya seperti ini, tapi Masya Allah tiap malam mau pulang ke rumah. Tiap malam gak keluyuran seperti orang-orang lain yang keluyuran gak jelas. Dia mau pulang ke rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ijik ngorok. Nah karena kalau mandek ambekan kan mati ya. Alhamdulillah. Syukuri terus, nanti hati enak. Kalau sudah hati enak baru cari ilmu itu bisa masuk. Makanya kalau banyak orang nanya, Habib kenapa ya? Saya cari ilmu tapi kok hati saya hampa rasanya. Saya belajar dari sana ke sini tapi kok rasanya hati ini masih resah, gelisah dan lain sebagainya. Jawabannya sederhana, ilmu itu bukan di kepala, ilmu itu bukan di telinga. Ilmu itu bukan di mulut, ilmu itu di hati dan disampaikan oleh hati, dimasukkan ke dalam hati. Mulut ini cuman alat. Kadang nggak usah pakai alat aja nyampe. Nggak pakai alatnya nyampe. Ini semua ini alat ini. Mau syuting, nggak syuting itu cuman alat. Nggak pakai alat pun ilmunya bisa sampai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alatnya harus dipakai. Alatnya harus dipakai. Kalau kita pakai alat nanti dapat pahala. Namanya mau usaha. Lah, usahanya itu dapat pahala yang luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang kita mulai kajiannya. Monggo diunjuk dulu kopinya. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kalau habis ya insya Allah ada yang nambah. Bisa ditambah di sini, bisa ditambah di rumah. Bisa juga ditambah di jalan. Yang penting alhamdulillah. Saya kalau udah ngomong alhamdulillah kemutan atau keinget sama almarhum Mbah Mubarrid. Al-Mulaqab bil Mbah Barid. Mbah Barid itu dikit-dikit alhamdulillah. Dan ngomongnya alhamdulillah sama tegas. Alhamdulillah. Dengar ceramah itu selesai alhamdulillah. Ditanya, Mbah, tadi tahu isinya apa? Ora roh. Enggak tahu. Lu kok enggak tahu kenapa? Itu ngomongnya kita sama teriak di telinganya, ora krungu. Enggak bisa dengar karena telinganya memang sudah terganggu, pendengarannya terganggu. Lah kok alhamdulillah. Saya itu kalau lihat orang mulutnya kecap-kecap ngucap ilmu, seneng hati saya. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu almarhum Mbah Barid. Hidupnya dalam syukur. Ya, hidupnya dalam syukur. Makanya seneng terus.